Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Pak Maman akan menyampaikan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Pak Maman akan membacakan dari buku Kisah 25 Nabi dan Rasul. Mari kita simak bersama-sama apa isi dari kisah dari 25 Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Nuh. Pernahkah anak-anak melihat perahu kayu yang sangat besar? Pada zaman dahulu, Nabi Nuh dan para pengikutnya sudah membuatnya loh. Kenapa Nabi Nuh membuat perahu ya? Yuk kita simak ceritanya. Nabi Nuh berhadapan dengan kaumnya yang menyembah berhala. Dengan penuh kesabaran, Nabi Nuh menunjukkan bukti kebesaran Allah. Ada matahari, bulan, air, tumbuhan, binatang, dan lain-lain. Nabi Nuh juga memberitahukan akibatnya jika manusia melanggar aturan Allah. Beberapa penduduk mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka umumnya orang-orang miskin. Sementara itu, orang-orang kaya sangat sombong. Mereka tidak percaya kepada Nabi Nuh. Malah mereka mengejek dan mencemooh Nabi Nuh dan pengikutnya. Kalau itu ajaran dari Allah, pasti Allah mengutus malaikat, bukan manusia seperti kamu, kata penduduk yang menolak ajaran Nabi Nuh. Penduduk kaya itu pun meminta bukti kenabian Nabi Nuh. Nabi Nuh sedih mendengar permintaan mereka, lalu turunlah firman Allah. Di dalam Quran surat Hud ayat 36, dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya sekali-sekali tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang telah beriman saja. Karena itu, janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Kemudian, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal besar. Dengan petunjuk Allah, Nabi Nuh mulai membuat kapal bersama para pengikutnya. Namun, mereka yang menolak ajaran Allah menertawakan Nabi Nuh. "Hei, sejak kapan kalian jadi tukang kapal? Hahaha. Bikin kapal jauh dari laut, mau kemana?" Begitulah ejekan yang dilontarkan kepada Nabi Nuh dan pengikutnya setiap hari. Kapal pun selesai dibuat. Sesuai perintah Allah, Nabi Nuh membawa keluarganya, orang-orang beriman, dan sepasang dari setiap jenis binatang ke dalam kapal. Dengan sepasang dari setiap jenisnya, binatang-binatang itu bisa berkembang biak. Tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras. Dalam sekejap, seluruh kota dilanda banjir besar. Bangunan-bangunan tinggi tertutup air. Tidak ada satupun tempat yang aman dari banjir, kecuali kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh yang sangat kokoh melaju di atas air, menantang gelombang besar. Tiba-tiba, Nabi Nuh melihat anaknya yang bernama Kan'an. Kan'an sedang terombang-ambing gelombang. Tangannya menggapai-gapai mencari pegangan. Nabi Nuh pun memanggil anaknya agar segera naik ke atas kapal. Namun Kan'an menolak. "Aku akan mencari perlindungan ke gunung," kata Kan'an. Kan'an tetap menolak naik ke atas kapal. Tak lama kemudian, Kan'an pun terbawa gelombang dan menghilang dari pandangan Nabi Nuh. Nabi Nuh sangat sedih. Putranya tidak mau beriman kepada Allah. Kapal Nabi Nuh terus melaju mencari tempat untuk mendarat. Setelah air surut, Nabi Nuh dan pengikutnya tiba di Bukit Judi. Akhirnya mereka pun selamat. Di sana Nabi Nuh memulai kehidupan baru bersama orang-orang beriman. Nah, demikian tadi anak-anak kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dari kisah tadi bahwa Allah menunjukkan betapa kuasanya Allah dengan memberikan azab kepada kaum Nabi Nuh yang tidak mau beriman. Dengan adanya
banjir besar yang melanda kaumnya Nabi Nuh. Sedangkan bagi kaum yang beriman diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Nuh dengan kapal yang sangat besar. Demikianlah kisah Nabi Nuh yang dapat Pak Muhammad sampaikan. Semoga anak-anak bisa meneladani kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.